Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya untuk kuliah Aplikom, untuk melanjutkan sesi kuliah secara daring ya. Jadi sebelum ke materi, saya akan mereview tentang UTS yang saya rasa sudah banyak yang masuk ya sampai hari ini. Tapi saya belum mengecek apakah sudah jumlahnya udah semua atau belum. Yang sudah masuk sudah saya cek semuanya dan hasilnya bagus-bagus ya. Oke, jadi secara garis besar, walaupun saya mencontohkannya menggunakan OBS, tapi saya tidak membatasi tentang aplikasi yang akan digunakan ya untuk presentasinya. Nah ini, jadi setelah saya lihat ada yang pakai Bandicam ya. Nah ini Bandicam, ada juga yang pakai Screencast O-Matic. Nah ini ya. Jadi atau ada juga yang pakai Zoom, bisa juga. Ada juga yang pakai Google Meet misalnya ya. Ya tidak apa-apa, saya tidak batasi, silahkan aja disesuaikan dengan, misalnya ketika kita harus berkompromi dengan hardware laptop ya, carilah software yang sesuai. Atau nanti saya kasih lihat ya beberapa yang menarik. Kenapa menarik nanti saya jelaskan. Jadi pemilihan softwarenya silahkan. Tapi kenapa saya mencontohkan menggunakan OBS? Karena OBS itu ya tidak seperti ini. Biasanya di sini ada pricing ya. Nah ini biasanya ini dulu ya, ada buy now. Nah ini biasanya berbayar ya. Kalau ada software seperti ini biasanya berbayar. Tapi kalian bisa coba, kita kan perkuliahannya hanya beberapa bulan, misalnya paling lama kita 3 bulan. Jadi kalian bisa menggunakan untuk sesi yang trial ya, biasanya sebulan untuk trialnya. Kalian bisa trial dan dapatkan aplikasinya secara penuh ya pada saat trial. Nah itu ya, jadi silahkan. Atau ada juga yang menggunakan HP ya, nanti saya kasih lihat siapa yang menggunakan HP, silahkan. Kemudian, dan terima kasih ya, semuanya sudah mengupayakan, oke ya, mengupayakan dengan berbagai cara ya. Terserah kalian caranya seperti apa untuk memenuhi tugas ini ya. Kemudian jika ada yang belum ya masih saya tunggu ya. Silahkan, walaupun sudah terlambat tidak apa-apa, di upload saja. Jadi dari pengalaman ini nanti kedepannya kalian bisa media ini dijadikan alternatif untuk presentasi ya. Atau lebih lanjut nanti kalian bisa live di YouTube misalnya ya, bisa coba-coba lagi ya. Oke, jadi setiap videonya ada yang saya komen atau yang kelewat tidak saya kasih komen ya. Mungkin untuk komen-komennya silahkan untuk perbaikan kedepannya ya. Nah itu untuk reviewnya sedikit. Jadi secara garis besar semuanya bisa ya, tinggal kalian memperbaiki untuk membuat video atau presentasi yang lebih bagus, atau persiapannya lebih bagus, misalnya backgroundnya, misalnya materinya, dan lain-lain. Nah
Kemudian saya akan kasih beberapa video yang saya rasa menarik ya, dari seluruh video yang masuk. Nah, jadi misalnya sini ya. Jadi misalnya ini videonya yang Nabila Febri Anissa, ini kelas Aplikom E kalau tidak salah ya. Nah, jadi ini satu-satunya yang membuat tugas ini dalam bentuk Google Doc ya. Yang lainnya dipakai aplikasi Word biasanya ya. Jadi ini menarik ya. Jadi bisa jadi harusnya kalau di YouTube jadi bisa saya sharing juga ke kalian nanti ya. Ini dari Anissa ya. Kemudian saya kasih contoh ya. Jika kalian membuat videonya 1080p nih ya, HD Full HD nih. Jadi yang resolusi video yang lebih kecilnya jadi akan terlihat nanti. Kalau kalian memproduksinya 720p ya, yang di atasnya ini tidak akan terlihat, tapi yang di bawahnya terlihat. Kalau kalian memproduksi 360p ya, yang atasnya tidak terlihat ya. Misalnya saya klik ini, nah nanti resolusinya berkurang ya. Di sini ini terlihat agak lebih buram atau ukurannya menjadi lebih kecil ya. Ini salah satu yang menarik dan bisa memproduksi atau menghasilkan video sampai 1080p ya. Ini bagus nih ya. Dan yang kedua, nah ini tutorial dari Valeni Larasati Dewi, ini kelas D. Kalau kelas D ini kebanyakan upload YouTube ya, banyak yang upload YouTube-nya. Kalau kelas E mungkin malu-malu, banyak yang malu-malu. Nah, ini Valen ini mengerjakan tugasnya dengan ceria ya. Jadi dia membawakan presentasinya secara menarik ya. Ya, kalau kalian bisa seperti ini ya silahkan, bisa ditiru, ini bagus ya. Nah, yang terakhir ini, bukan yang terakhir, ini yang menarik selanjutnya. Nah, ini punya siapa, nanti saya kasih tulisannya ya di videonya. Ini punya siapa? Oh, itu ada, dibuat oleh M. Syafiq Zalmasya. Jadi karena kita belajar Aplikom, aplikasi komputer, nah jadi aplikasinya tidak saya batasi, bahkan ini Syafiq ini mengerjakannya menggunakan HP saya kira ya. Jadi silahkan kalian memaksimalkan resources yang kalian punya ya. Nah, jadi terima kasih kepada semuanya yang sudah mengusahakan untuk memenuhi tugas ini ya. Oke. Selanjutnya kita ke materi. Nah, ini ya. Jadi kita sekarang masuki materi tentang spreadsheet. Wah, ini judulnya pemrograman spreadsheet ya. Spreadsheet aja, aplikasi spreadsheet harusnya ya. Ya, untuk aplikasi komputer hukum ekonomi syariah. Nah, jadi spreadsheet merupakan aplikasi komputer yang dikhususkan untuk mengolah lembar kerja. Jadi kita lihat ya, isinya ada sheet yang terdiri dari baris dan kolom. Dalam satu program spreadsheet bisa terdiri dari banyak sheet.
Nah, jadi kenapa disebut spreadsheet, jadi sheetnya itu bisa banyak ya, tersebar, jadi spreadsheet. Oke. Nah, ini contoh, nanti ini saya jabarkan ya. Ini sheet. Nah, jadi kalau kita plus ya, sheet 1, ini sheet 1 yang sudah di rename, ini sheet 2, ini sheet 3 ya. Sheet yang terdiri dari ini ya, baris dan kolom. Nah, ini ya. Sheetnya bisa banyak. Nanti kita lihat berapa banyak sheetnya ini bisa ditampung oleh suatu aplikasi. Oke, kembali lagi di sini. Jadi biasanya kalau kalian mengetik di Word, di word processor, kalau spreadsheet ini biasanya tentang pengolahan angka ya. Misalnya membuat proposal biaya atau rencana bisnis, ini tentang uang semua. Atau form aplikasi bisa ya. Atau buku kerja akuntansi, atau ya semua dokumen yang ada perhitungan angkanya ya. Jadi dengan spreadsheet ini bisa menghitung dari setiap sel yang ada di baris dan kolom tadi. Nah, di spreadsheet itu juga ada beberapa formula, misalnya sebagian besar untuk finansial, perhitungan matematika, dan trigonometri. Nah, ini biasanya ilmu falak banyak nih ya, matematika dan trigonometri. Jadi makanya tadi ada pemrograman spreadsheet ya, itu salah nulis saya. Dan statistika, database, dan perhitungan lainnya. Nanti kita kasih lihat contohnya. Nah, ini selain itu lembar kerja spreadsheet juga dapat menampilkan data dalam bentuk grafik, gambar, atau tabel bisa ya. Olahan database sederhana juga dimungkinkan dalam aplikasi spreadsheet ini ya. Nah, jadi ketika kalian lebih familiar tentang Excel, ya, ternyata banyak aplikasi lain sebagai alternatif spreadsheet. Misalnya OpenOffice, bisa kalian dapatkan di openoffice.org, atau Google Sheet seperti contoh yang sebelumnya, yang Google Doc yang sebelumnya ya, Google Dokumen, ini Google Sheet, Google Spreadsheet ya. Nah, kalau Google Spreadsheet ini ya sudah include di Android biasanya, sudah include atau sudah termasuk ke dalam akun Gmail ya. Jadi saya rasa itu keuntungan dari Google Spreadsheet ini ya. Nah, Excel ini yang familiar. Nanti kita, nah ini spesifikasi dan batasan dari Excel. Jadi jumlah baris yang di tabel spreadsheet tadi, jumlah barisnya itu 1.048.576. Akan kalian buktikan ya dengan Excel ini. Gimana cara membuktikannya? Jumlah kolomnya itu 16.384. Kemudian jumlah karakter dalam satu sel itu jadi bisa menampung 32.767 karakter ya. Jadi kalau angka 1 ya 1 karakter, angka 10 berarti 2 karakter ya. Jadi bisa, makanya kalian bisa masukkan misalnya paragraf ke dalam satu sel itu ya. Nah, ini kalau Excel ternyata jumlah sheet itu sesuai dengan kapasitas memori yang tersedia ya. Jadi selama komputernya kuat untuk membuka atau menyimpan jumlah sheet yang sangat banyak ya, ditampung oleh Excel ini ya. Nah, yang lainnya bisa kalian
Ini biasanya untuk perhitungan ya, feature-feature yang ini. Kemudian OpenOffice, jumlah barisnya hampir mirip ya. Nah, jumlah barisnya sama ya, 1.048.576, tapi yang berbeda jumlah kolomnya ya. Jadi kalau kalian mempunyai data yang sangat banyak, ya bisa pakai, atau datanya lebih dari 10.024 kolom, ya harus pakai Excel tadi ya. Nah, ini harus dicari nih total karakternya ya. Kemudian jumlah sheetnya ini dibatasi kalau OpenOffice sebanyak 256. Jadi sheetnya tadi hanya sampai 256. Jadi secara ukuran file nanti bisa lebih kecil berarti kalau untuk ini. Nah, ini kalau menggunakan Google Spreadsheet, limitasinya sampai 5 juta sel untuk spreadsheet. Jadi kalau kalian mau convert dari Excel ke Google Sheet, nah selnya harus jangan lebih dari 5 juta ya. Kemudian barisnya 40.000. Jumlah baris yang baru, maksimum jumlah kolomnya 18.278. Kemudian number of tab, ini jumlah sheetnya tadi ya, ini lebih kecil, 200 sheet. Bisa 1000 Google Finance Formula. Nah, maksimum string range-nya 50.000 karakter ya. Oke, jadi ini batasan-batasannya, jadi bisa kalian sesuaikan nanti kalau kalian membutuhkan aplikasi untuk tabel yang sangat besar dalam artian besar, banyak ya, banyak kolom, banyak baris, silakan disesuaikan. Nah, ini perbandingan dari beberapa aplikasi spreadsheet alternatif lainnya ya. Ada LibreOffice, ini biasanya yang di HP ya, atau ada Lotus kalau kalian ada yang mengenal Lotus. Nah, Lotus 123 ini yang pakai disket ini. Nah, ini ya, silahkan kalian banding-bandingkan untuk kalian memilih aplikasi yang sesuai. Kemudian operasi dasar perhitungan di spreadsheet ya. Sebenarnya gampang ya, cuma penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi ya seperti ini saja ya, tapi nanti dibantu dengan beragam formula ya yang dapat mempercepat perhitungan. Nah, sebelum ke perhitungannya, nah ini ada beberapa modifikasi angka dalam spreadsheet. Jadi biasanya spreadsheet seperti dijelaskan sebelumnya itu terdiri dari angka ya. Nah, ada fungsi integer atau disingkat int ya, berasal dari kata integer, artinya bilangan bulat. Membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat yang paling kecil. Misalnya ini, jadi kalau di formula ada sama dengannya di selnya, sama dengan misalnya dalam satu sel kalian punya angka 8,9 ya, kemudian di sel selanjutnya integer 8,9, hasilnya 8 ya. Nanti kalau kalian ada aplikasi yang membutuhkan pembulatan seperti ini, ya gunakan integer 0,45, hasilnya 0. Jadi integer itu membuang desimal di belakang
angka ya, untuk yang nilai positif. Ada lagi ini fungsi terang. Terang ini artinya memotong, jadi dipotong saja langsung ya. Misalnya yang tadi ini mirip integer ya, terang 8,9 hasilnya 8, terang 0,45 hasilnya 0. Tapi terang dan integer merupakan dua fungsi yang serupa, yaitu mengembalikan bilangan bulat. Terang menghilangkan bagian fraksional dari angka tersebut. Integer membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat berdasarkan nilai dari bagian pecahan dari angka tersebut. Jadi misalnya, nah ini terang minus 4,3, jadi nanti hasilnya minus 4. Tapi kalau integer minus 4,3 hasilnya minus 5, karena integer ini membulatkan ke bawah ya. Kalau terang ya dipotong aja langsung, terang potong ya. Kemudian round, round itu pembulatan ya, dibulatkan. Jadi tergantung, jadi misalnya ada angka 23,7825 akan kalian bulatkan ya, tergantung nanti desimalnya ini bisa disesuaikan. Kalau 2 nanti ini nilainya ya, ini A1 ini angkanya, ini pembulatannya. Nah kalau round itu ada round up, ada round down ya, jadi dibulatkan ke atas atau dibulatkan ke bawah. Nah ini round down, misalnya 3,2 dibulatkan ke bawah menjadi 3, 76,9 dibulatkan ke bawah menjadi 76. Ini nilai pi misalkan ya, dibulatkan ke bawah 3 angka di belakang koma, berarti segini 3,1 dan seterusnya. Kemudian ini round up, jadi dibulatkan ke atas ya, dipaksa ke atas. 3,2 dibulatkan ke atas jadi 4 ya. Nah, ini bisa kalian coba ya, round up, round down. Ini fungsi ABS absolut ya, jadi ya absolut itu mutlak ya. Absolut 2 ya 2, absolut minus 2 ya 2. Jadi absolut itu ya tidak ada minus, jadinya ya semuanya dimutlakan menjadi nilai positif. Nah tadi beberapa jadi kalian bisa memodifikasi data sesuai dengan yang akan sesuai nanti dengan perhitungan yang akan kalian lakukan ya. Selanjutnya kita akan olah data ya dengan spreadsheet. Nah ini sekalian dengan tugas ya. Jadi tugas pertama, nah ini, jadi unduh data dari laman BPS ya, karena disitu banyak datanya ya, data spreadsheetnya banyak, bisa kalian sesuaikan nanti. Ini contoh data yang saya gunakan, ini tentang jumlah penumpang kereta api dari 2006 ke 2020 ya. Nah, di sini ada. Nah jadi kalian buka BPS ya. Nah halaman pertamanya misalnya kalian buka BPS, bps.go.id ya. Nah sini terserah kalian mau ambil data yang manapun ya. Tadi yang saya ambil datanya tentang transportasi ya, data yang manapun bisa sebenarnya, jadi asal datanya bisa di download ya. Nah ini datanya
Nah, ambil data yang update aja, update bulan ini ya. Jadi kemarin saya sudah download yang ini, dan klik. Oke, nah ini datanya ya. Ini dalam bentuk tabel nih ya. Jadi ini kereta apinya di Jawa atau di mana nih ya. Nah ini ya, jumlah penumpang kereta api 2006 sampai 2020 dalam 1000 orang. Jadi ini kalau ada unduh datanya berarti bisa kita unduh ya. Unduh XLS ini sampai ya, kalau sudah diunduh ya tinggal kalian buka saja. Oke, kalau sudah dibuka menjadi yang tadi, nah yang seperti ini yang sudah saya buka di Excel tadi. Ini saya hapus dulu. Oke ya, jadi ini datanya yang sudah saya download tadi, unduh ya. Ini ada wilayah kereta api. Jadi ini data jumlah penumpang kereta api 2006 sampai 2020 ada ya. Nah, 2020 ada sampai Februari ya. Nah, ini. Jadi oke. Ada Jabodetabek dan Jabodetabek, Jawa, Sumatera. Atau yang di bawah ini totalnya ya, total penumpang di seluruh Indonesia, di Indonesia. Yang bawah ini penumpang. Nah, seperti ini ya, ini bisa kita analisis nanti. Seperti apa? Analisis yang sederhana. Oke, pertama kita ganti dulu tampilannya agar kalian tidak menghitung ke samping ini ya. Ini yang banyak ke samping. Jadi biasanya kalian nanti biar lebih gampang menghitungnya ke bawah ya. Seperti ini kan menghitung total ini misalnya. Total ini kan dijumlahkan aja. Ini tambah ini tambah ini tambah ini, nah, sama dengan ini. Tapi oke ya, ini Ctrl A, Ctrl C, di copy, kemudian kita paste di sini misalnya ya. Digunakan paste spesial. Kemudian yang transpose, kalau datanya seperti ini ya. Kalau kalian mengunduh data yang berbeda ya disesuaikan aja. Kemudian yang gampang misalnya kita perlu cuma totalnya, ini kita delete, hapus. Nah ini kan jadinya 2006 2007, ini jangan lupa dalam ribuan ya. 2008. Nah ini Januari, kita akan mengelompokkan Januari per bulan aja ya. Nah ini Januari sampai Desember, Ctrl X, dikat ya. Nah, itu kemudian kita pindahkan ini ya. Oke, kita pindahkan semuanya biar kalian lebih gampang.
Oke, selanjutnya setelah kita copy, ini kan sudah, nah ini kita tarik aja sini. Oke, yang ini kita hapus karena tidak perlu. Ini semuanya ya, hapus dari sini. Atau enggak, kita hapus yang gampang, hapus dihapus ininya baris ya. Oke, nah nih ya, daya kereta apinya ini untuk di Indonesia nggak perlu ya, ini tahunnya sudah diganti. Oke, jadi nah yang kalian lihat ininya ya, atau kita sesuaikan dulu dengan agar lebih enak dilihatnya. Oke, ini tahun kita besarkan biar bisa dilihat dengan mudah. Oke, atau semuanya juga kita besarkan aja. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini datanya jumlah penumpang kereta api untuk di Indonesia ya, dalam 1000 orang. Berarti kalau ini nah ini kalau kalian masukkan sel misalnya sebelum ke situ. Oke ya, setelah diunduh kemudian tadi kita mau olah data sederhana menggunakan spreadsheet ya. Jadi ini soal yang kedua, tentukan nilai maksimum, nilai minimum, dan rata-rata dari data yang sudah diunduh. Nah ini olah data disesuaikan dengan tinjauan data yang sesuai, misalnya perluas wilayah, rentang waktu, atau cakupan lainnya yang sesuai dengan data yang kalian unduh ya. Jadi kalian tentukan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata dari data. Jadi bisa banyak ya, misalnya nah ini bisa kita sesuaikan berdasarkan tahun atau berdasarkan bulan. Di sini bisa dua-duanya ya. Jadi misalnya saya tuliskan di sini maksimum, minimum, rata-rata. Nah jadi kalau ini berarti maksimum untuk masing-masing tahun ya. Nah jadi kalian cek dulu bahwa data yang kalian punya bukan formula ya, tapi merupakan data angka seluruhnya ya. Kalau ada formula dari sininya ada sama dengan. Ini bisa kalian cek seluruhnya. Biasanya kalau data disajikan dalam bentuk tabel ya sudah dalam bentuk angka semua. Analisis nilai maksimum, minimum, dan rata-rata dari data. Kita bisa berikan instruksi misalnya di sini maksimum, membuka, kita sort dari sini, enter langsung bisa ya. Kemudian untuk minimum min, oke. Kita sort lagi, enter. Kemudian rata-rata itu average, membuka, kita sort, enter lagi. Nah ya, jadi ini jumlah penumpang dalam 1000 orang untuk tahun 2006 ya. Ini maksimumnya, ini minimumnya, ini rata-ratanya. Kemudian untuk tahun 2006 sampai 2019
kita tinggal klik kanan, kemudian tahan, kemudian tarik ya. Oke, ini nilai maksimumnya. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai maksimum, minimum, dan rata-rata untuk tahun 2006 sampai 2019 ya. Misalnya di sini nilai maksimum 2006 14.433 itu untuk di bulan Juli ya. Kemudian minimumnya 11.828 di bulan Januari. Kemudian rata-ratanya nggak ada di bulan ini ya, karena rata-rata keseluruhan data. Jadi Januari, Desember dijumlahkan dibagi 12, ini rata-rata. Oke ya. Nah, ini salah satu analisis sederhananya. Nah, kemudian untuk memudahkan analisis, gambarkan data dalam bentuk grafik. Jadi nilai maksimum, minimum, dan rata-rata data tadi akan lebih mudah dibaca jika dibikinkan grafiknya, oke ya. Grafiknya disesuaikan aja ya, tergantung yang akan ditinjau ya. Jadi kita akan menggambarkan analisis. Sebelum itu, nah, hal yang sama kita bisa lakukan untuk kalau ini datanya per tahun ya. Nah, ini kalau kita bisa bandingkan perkembangan untuk masing-masing bulan dalam rentang tahun 2006 sampai 2019. Bisa aja kita masukkan di sini maksimum, minimum, dan rata-rata. Oke, maksimum ya, ini kita sortnya dari sini ke sini ya. Nah, ini ya. Kemudian untuk keseluruhan datanya tinggal kita klik 2 kali di ujung bawah kanan dari sel ini ya. Klik 2 kali. Nah, jadi langsung semua ini. Lakukan hal yang sama untuk kolom yang ini. Oke. Dan rata-rata. Ini ada 2020 atau 2020 nya kita hilangkan dulu ya. Nah, jadi kita mendapatkan nilai. Nah, karena ini orang misalnya tidak ada komanya ya, kita bulatkan aja atau tidak kita tampilkan misalnya. Atau kalian bisa tironkan misalnya, bisa, atau ini saya gampangnya tidak saya tampilkan aja. Nah ya. Nah, jadi kalau yang ini nilai maksimum, minimum, rata-rata dalam 1 tahun ya, dari Januari sampai Desember.
Kalau yang di sebelah kanan ini maksimum minimum rata-rata untuk bulan yang sama dari tahun 2006 sampai 2019 ya. Jadi, jika ada hal yang menarik ya kalian bisa analisis ya kedua nilai ini maksimum minimum rata-rata ini. Oke, jadi kembali lagi ke sini, misalnya saya akan analisis untuk perkembangan nilai maksimum minimum rata-rata setiap tahun ya, dari data yang saya punya ini. Oke, jadi kita gambarkan grafiknya, sort aja nilai maksimumnya misalnya ya, kemudian insert, kemudian pakai grafik yang scatter ini, kita tampilkan saja garisnya. Nah, kita dapat ini. Oke, nah oke, ini menarik ya. Kemudian kita kasih judul jumlah penumpang kereta tahun 2006 sampai 2019. Ini oke, legendnya. Nah, ini select data, nilai X nya kita tambahkan tahun ya, X nya kan yang ini. Oke, nah ada ya. Untuk memudahkan kita besarkan saja fontnya, misalnya 16. Nah ya, kemudian kita kasih legend. Si elemennya sini, nah, axis title, primary horizon. Oke, ini X nya tahun, kemudian vertikalnya jumlah penumpang. Ini karena ada satuannya ya, ribuan. Oke, jadi ini misalnya ini 5, berarti 5 juta ya. Oke ya, 5 juta misalnya. Nah, ini berarti nilainya berarti 5 juta, atau bisa kalian dalam juta juga bisa diganti ya, tapi kita sesuaikan dengan data. Nah jadi ininya bisa kita
ganti misalnya 2000, tadi kita 2006 ya, 2006 sampai 2019. Majornya kayaknya 1 juga nggak apa-apa ya. Nah oke ya, jadi perkembangannya per tahun. Nah oke, jadi kemudian kita tampilkan legendnya. Nah ini kita masukkan ke sini legendnya, atau biarkan aja legendnya situ ya. Nah, tadi legendnya ini kan tadi nilai maksimum ya. Select data. Nah ini kasih nama dulu maksimum. Oke, kemudian kita tambahkan nilai minimum dan rata-ratanya ya. Select data, ditambahkan misalnya sini minimum, X nya tetap sama dari data yang ini ya. Kemudian Y nya kemudian saya masukkan lagi rata-ratanya. X nya tetap sama tahun, Y nya jumlah penumpang rata-rata. Oke. Nah ya, jadi di sini terlihat ya nilai maksimum, minimum, dan rata-rata untuk setiap tahun, atau di sini terlihat perkembangan masing-masing nilai tinjauan untuk setiap tahun ya. Nah, jadi kita lihat di sini bentuknya tidak sama ya. Ketika di sini minimumnya 2007 misalnya ya, minimumnya dia turun, tapi di sini maksimumnya dia naik ya. Nah, ini bulannya, tentu bulannya beda ya. Nah, ini bisa jadi, bisa kalian analisis misalkan kenapa di sini turun, di sini naik, tapi di sini rata-ratanya kecenderungannya menaik dengan kemiringan yang berbeda ya. Kalau ini tajam berarti signifikan, kalau ini agak rata ya, ini tidak terlalu signifikan misalnya. Kemudian misalnya dari 2014, nah ini sampai sekarang, ini 2014 sampai 2018 terutama ya, kenaikannya ini sangat signifikan. Nah ini bisa jadi analisis ini kenapa. Oke. Nah di sini kan ada ya nilai. Kemudian grafik ini kita bisa copy ya, copy dan nah misalnya saya paste di sini, paste misalnya, paste spesial di sini ada ya, paste, atau langsung aja paste. Nah oke ya. Oh ini yang bukan sebagai, dan paste sebagai, nah paste sebagai gambar aja, jadi ini lebih gampang ya.
bisa, misalnya ini dalam satu analisis, tinggal nanti kalian insert caption seperti yang kemarin itu ya, gambar 1 jumlah penumpang kereta kereta api tahun 2006 sampai 2019. Oke. Akan kita ketengahkan. Nah, ini terserah kalian judulnya apa nanti ya. Oke. Nah, jadi ini dari gambar ini kita bisa cerita banyak nanti ya. Terserah kalian cerita sebanyak-banyak mungkin. Nah, ceritanya itu jadi jawaban di soal nomor selanjutnya. Nah, oke, narasikan penjelasan grafik yang sudah dibuat akan memudahkan pembaca ya, sejelas mungkin. Analisis grafiknya tadi terserah kalian ya. Yang saya berikan di sini hanya contoh saja. Oke ya, jadi grafik ini kalian perlu narasikan agar yang membaca bisa mengerti ya, dari ini nilai X nya apa, satuannya apa, nilainya apa, satuannya apa, termasuk judulnya ya. Kemudian misalnya yang grafik yang biru ini apa, yang abu ini apa, yang oranye ini apa. Kemudian setiap tahun perkembangannya bisa kalian ceritakan jika memungkinkan ya. Nah, jadi dari grafik sederhana yang, atau dari grafik, dari data sederhana yang kita punya seperti ini saja, kita bisa menganalisis dan menceritakan hal yang menarik ya. Nah, ini tadi saya baru menceritakan ini ya. Bisa aja kita menganalisis dalam 1 tahun tertentu, atau kita menganalisis dalam bulan yang sama untuk tentang tahun yang kita tinjau. Nah, itu tentu grafiknya akan berbeda lagi ya. Tapi ya, gambarnya untuk tugas sekarang cukup untuk 1 grafik kalian jelaskan sejelas mungkin dari data yang kalian punya atau kalian unduh ya. Nah, ini. Nah, kemudian tambahan data yang diunduh jika akan ditampilkan dalam tulisan harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Jadi tabelnya tadi harus dijelaskan ya. Kolom pertama apa, satuannya apa, kemudian sumber datanya jangan lupa dicantumkan. Kalau kalian melakukan perhitungan lagi, misalnya pada kolom terakhir kalian melakukan perhitungan analisis apapun ya, bisa kalian cantumkan cara perhitungannya ya. Oke, terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.